Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hardianti. Saya mahasiswi dari STI Dr. Faizal Mutakin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru agar menjadi seorang guru yang profesional. Nah, dalam keterampilan mengajar ini sebenarnya ada 8 yang harus dimiliki oleh seorang guru. Namun, saya akan menjelaskan 5 saja. Nah, yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran, lalu keterampilan bertanya dasar dan lanjutan, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengolah kelas, dan keterampilan mengadakan variasi. Baik, yang pertama adalah keterampilan menutup dan membuka pelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu sangat penting. Karena keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu adalah bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dalam mengajar, keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena menutup atau membuka pelajaran adalah bagian yang penting dalam proses pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan seorang guru dalam memulai interaksi ketika belajar mengajar, yang tujuannya adalah untuk menyiapkan kondisi mental anak dan memusatkan perhatian anak agar perhatian anak itu terpusat pada hal-hal yang akan dipelajarinya. Jadi kegiatan membuka pelajaran itu bukan sekedar kegiatan basa-basi biasa, tapi kegiatan yang diberikan kepada anak agar perhatian anak itu terpusat pada hal-hal yang akan dipelajarinya, seperti itu. Selanjutnya adalah keterampilan menutup pelajaran. Nah, keterampilan menutup pelajaran itu adalah kemampuan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Nah, dalam kegiatan menutup pelajaran ini bukan sekedar ketika belajar selesai doa lalu pulang, tapi kegiatan dalam menutup pelajaran ini adalah kegiatan di mana seorang guru memberikan garis besar tentang apa yang telah dipelajari oleh anak. Jadi kegiatan menutup pelajaran itu adalah kegiatan di mana seorang guru memberikan rangkuman apa garis besarnya yang telah dilakukan oleh anak-anak dan mengadakan evaluasi kepada anak-anak, biasanya dengan cara melakukan tanya jawab, bertanya kepada anak tentang apa yang sudah dipelajarinya hari ini. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Keterampilan bertanya itu adalah kemampuan guru dalam melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Nah, dalam keterampilan bertanya ada 2 jenis, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Nah, seorang guru harus menguasai keterampilan bertanya dasar maupun lanjutan. Kenapa? Karena dengan mengajukan pertanyaan kepada anak, nah, pertanyaan ini dapat rasa ingin tahu anak, merangsang fungsi berpikirnya, mengembangkan keterampilan berpikirnya, serta dapat memfokuskan perhatian anak terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan. Tidak hanya itu, dengan kita mengajukan pertanyaan kepada anak, melakukan tanya jawab terhadap anak, kita bisa mengetahui kesulitan apa yang terjadi ketika kegiatan pembelajaran. Ini adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan itu adalah kemampuan seorang guru dalam memberikan respon terhadap suatu perilaku ataupun suatu tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Nah, cara memberikan penguatan itu ada 2, yaitu dengan memberikan penguatan secara verbal dan memberikan penguatan secara nonverbal. Nah, memberikan penguatan secara verbal itu adalah memberikan penguatan dengan lisan, seperti dengan kata-kata, dengan pujian, dengan persetujuan, dan lain-lain. Contohnya misalkan ketika ada anak yang tingkah lakunya itu baik, menunjukkan perilaku yang baik. Nah, kita bisa memberikan penguatan kepada anak dengan cara verbal, yaitu dengan memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada anak dengan cara memujinya gitu, agar perilaku baik tersebut terulang kembali. Ataupun ketika anak melakukan tingkah laku yang istilahnya tidak baik, nah kita pun harus memberikan penguatan. Nah, penguatannya itu bisa dengan verbal, yaitu dengan cara memberikan
nasihat kepada anak seperti itu agar perilaku tersebut tidak terulang kembali oleh anak. Nah, sedangkan memberikan penguatan dengan nonverbal itu adalah penguatan yang diberikan dengan melalui mimik wajah, gerakan tubuh, pemberian sesuatu dan lain-lain. Contohnya misalkan ada anak yang menggambarnya bagus, nah kita bisa memberikan penguatan melalui nonverbal, misalkan dengan melalui gerakan tubuh, dengan kita mengajukan jempol yang artinya bagus atau memberikan bintang pada gambar tersebut. Nah, agar anak senang gitu. Lalu atau misalkan ketika anak melakukan perbuatan yang tidak baik, nah kita bisa memberikan penguatan melalui nonverbal dengan cara gerakan tubuh, misalkan menunjukkan jari telunjuk yang artinya tidak boleh seperti itu. Gitu. Nah, sedangkan manfaat dari penguatan bagi anak adalah agar anak dapat agar membangkitkan. Nah, selanjutnya manfaat dari memberikan penguatan kepada anak itu dapat membangkitkan motivasi belajar anak, meningkatkan perhatian ketika anak belajar, meningkatkan perhatian anak dalam belajar, lalu membangkitkan dan memelihara perilaku yang baik tersebut. Jadi ketika kita memberikan pujian terhadap perilaku yang baik anak, nah di sini memotivasi anak untuk dia melakukan tingkah laku yang baik lagi seperti itu. Adapun ketika anak melakukan perbuatan yang tidak baik, nah ketika kita memberikan penguatan kepada anak, dan dimaksudkan agar anak tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik tersebut. Lalu dengan memberikan penguatan kepada anak, nah di sini akan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak. Selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas itu adalah kemampuan seorang guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Nah, keterampilan mengelola kelas dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Nah, kenapa seorang guru harus memiliki keterampilan mengelola kelas? Agar seorang guru dapat memelihara kondisi belajar yang kondusif. Adapun ketika kondisi kelas atau keadaan dalam kelas tidak kondusif, nah seorang guru dapat mengembalikan kembali kondisi kelas itu menjadi kondusif, menjadi optimal agar anak melakukan kegiatan belajar dengan baik. Nah, adapun tujuan dari mengelola kelas ini adalah memberikan rasa tanggung jawab kepada anak untuk dia bisa mengatur tingkah lakunya ketika di kelas. Lalu selanjutnya tujuan dari adanya mengelola kelas ini adalah membantu seorang anak untuk bisa mengerti bahwa tingkah laku yang sebaiknya dilakukan di kelas itu seperti apa gitu. Lalu dengan adanya mengelola kelas ini tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa berkewajiban kepada anak bahwa di kelas itu adalah tugasnya untuk belajar gitu. Adapun kalau untuk anak TK mengerti bahwa di kelas itu tujuannya untuk bermain sambil belajar gitu. Lalu untuk memberikan kepada anak bahwa tingkah laku yang wajar di kelas itu seperti apa, yaitu yang sesuai dengan tata tertib aturan di kelas. Selanjutnya adalah keterampilan variasi. Nah, keterampilan variasi atau gaya mengajar adalah kemampuan seorang guru dalam mengubah tingkah laku ataupun perilakunya dalam konteks belajar. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kebosanan yang terjadi kepada anak. Ketika seorang guru mengajar dengan gaya mengajarnya yang itu-itu saja, nah di sini anak akan merasakan bosan gitu. Karena bosan melihat seorang guru yang mengajarnya seperti itu-itu aja. Nah, maka dari itu seorang guru harus memiliki gaya-gaya mengajar yang berbeda-beda gitu. Tujuannya untuk mengatasi agar anak tidak bosan seperti itu. Nah, dengan seorang guru melakukan variasi gaya mengajar, nah di sini akan meningkatkan kembali minat anak dalam belajar seperti itu. Demikian 5 keterampilan mengajar yang bisa saya sampaikan agar
Ketika kita menguasai keterampilan mengajar tersebut, kita bisa menjadi seorang guru yang profesional. Tidak hanya profesional, tapi menjadi guru yang menyenangkan, yang bisa disukai dan disayangi oleh anak-anak tersebut, oleh anak-anak. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.